Selamat siang sahabat Jawa Timur, kembali lagi dalam Breaking News update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Dan tentunya siang hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo yang akan menemani Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk breaking news update COVID-19 di Jatim News Today di siang hari ini ya, Selasa 22 Juni 2020, kita awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo ada Diding Yunarto. Temuan kasus positif di wilayah Surabaya Raya seperti fenomena gunung es, lengkapnya bersama Diding. Sahabat, kenaikan jumlah kasus positif di Jawa Timur terjadi dalam seminggu terakhir ini. Terbanyak masih dari kota Surabaya. Ini adalah hasil tes massal yang masif dari tim COVID Hunter Pemprov Jawa Timur. Tes massal secara masif ini adalah program dari Pemprov dalam rangka untuk menekan penyebaran kasus positif. Ini dikatakan oleh Emil Listiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur saat dihubungi Senin kemarin. Menurut Emil, temuan kasus positif ini, terutama di Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Gresik, seperti fenomena gunung es. Ya, angka COVID-19 yang meningkat ini memang bagian dari berbagai proses yang berlangsung kaitannya dengan peningkatan kapasitas testing. Ibaratnya momentum bahwa memang suatu proses penyebaran itu akan berjalan. Kita berharap bahwa penyebaran ini bisa kemudian menemukan titik puncak dan turun begitu. Tetapi memang dalam realitanya proses testing ini mengungkap fenomena gunung es. Artinya ibaratnya gunungnya es yang ada di laut itu kita hanya melihat atasnya saja, tapi yang bawahnya ini nggak pernah terungkap. Nah, inilah yang kemudian terjadi, terungkaplah gunung es ini. Maka kita melihat ini dalam dua sisi. Di satu sisi ini adalah langkah yang harus diteruskan, menggencarkan proses testing sebagai bagian dari 3T, tracing, testing, dan treatment. Tetapi juga ini evaluasi yang sangat penting terkait efektivitas kita dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Baik itu di Surabaya Raya yang menjadi epicentrum Sidoarjo dan Gresik ini, maupun juga di wilayah lain di Jawa Timur. Kita lihat memang bervariasi, ada yang menjadi zona hijau, ada yang fluktuatif kuning, orange, tapi nggak pernah ke merah lagi. Tetapi tentunya kewaspadaan ini tidak boleh dikurangi sedikit pun. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Ya, dan selanjutnya kita ke Billy Patopoy, masih dari Suara Sidoarjo, sahabat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Polresta akan denda warga yang tidak memakai masker. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, mulai saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo akan menerapkan sanksi denda bagi para pelanggar, apalagi yang sering tidak pakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo pada Senin siang kemarin. Pihaknya bersama dengan Satpol PP akan gencar menggelar razia. Warga yang ketahuan melanggar akan langsung ditindak atau dikenakan sanksi. Sosialisasi juga sudah terus dilakukan dan saat ini yang melanggar akan dikenai sanksi berupa denda Rp150.000 jika ketahuan tidak pakai masker saat keluar rumah. Razia terkait penerapan protokol kesehatan sudah diatur dalam Perbup Sidoarjo nomor 44 tahun 2020 tentang pelaksanaan masa transisi new normal dan akan semakin sering dilakukan. Warga yang terjaring razia akan didata, disita kartu identitasnya dan akan mendapatkan hukuman berupa denda Rp150.000. Sementara itu, untuk data penyebaran COVID-19 sendiri di Kabupaten Sidoarjo, saat ini untuk ODP jumlahnya sudah ada di angka 1.315 orang, PDP 695, positif COVID-19 1.220 orang, 97 korban meninggal dan 196 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo selanjutnya kita ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Satu keluarga positif terkena virus COVID-19. Agustin. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 Nganjuk terus bertambah dan kemarin ada 3 pasien baru yang merupakan satu keluarga asal Kecamatan Tanjung Anom. Mereka tertular anggota keluarganya yang sudah lebih dahulu dinyatakan positif corona.
Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, 3 pasien terkonfirmasi COVID-19 hasil swabnya baru turun kemarin. Mereka adalah anak laki-laki berusia 5 tahun serta 2 perempuan masing-masing usia 63 tahun dan 34 tahun. 3 pasien yang tinggal dalam satu keluarga. Hendri menyebut 3 pasien yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan 3 orang tular corona dari anggota keluarga mereka yang terlebih dahulu terinfeksi COVID-19, yakni pasien ke-34 yang saat ini juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Menindaklanjuti penambahan 3 pasien kemarin, Hendri menjelaskan gugus tugas akan segera melakukan rapid test warga di dekat rumah pasien. Dan sejak 3 orang tersebut berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dan dirawat di Kediri, gugus tugas sudah melakukan pelacakan tetangga yang sekaligus kontak erat 4 pasien tersebut yang akan dirapid test dalam waktu dekat dan sudah mempunyai data-data mereka. Dengan penambahan 3 pasien positif corona tersebut, total orang yang terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk sebanyak 62 kasus. Meski kemarin ada 3 penambahan pasien baru, di saat yang sama juga ada 3 pasien sembuh. Pasien dinyatakan sembuh setelah menjalani 2 kali swab dan hasilnya negatif. 3 pasien tersebut adalah perempuan berusia 46 tahun asal Loceret, kemudian perempuan berusia 61 tahun asal Ngeronggot, dan perempuan berusia 67 tahun asal Ngeronggot. Dengan kesembuhan 3 pasien total, ada 31 pasien COVID-19 yang sembuh, yang selanjutnya 28 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, dan 3 lainnya meninggal dunia. Sementara, selain 3 pasien sembuh yang diperbolehkan pulang, kemarin juga ada 9 pasien dalam pengawasan atau PDB yang dirawat di RSUD Nganjuk dan diperbolehkan pulang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Dari Ersal Nganjuk, sahabat, selanjutnya kita ke Suara Madiun, ada Ben Chandra. Jalan kaki Sidek 3 Mall, Wali Kota ajak masyarakat kian disiplin terapkan protap kesehatan COVID-19. Ben. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi tidak ingin setengah hati dalam upaya menjaga Kota Pendekar agar tetap bertahan di zona hijau. Hal itu dibuktikan Wali Kota dengan berjalan kaki dari Balai Kota menuju ke 3 pusat perbelanjaan modern yang ada di Jalan Pahlawan guna mensosialisasikan penggunaan masker dan tetap menerapkan physical distancing. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan dirinya bersama Forkopimda turun jalan kaki keliling langsung sosialisasi ke masyarakat. Wali Kota ingin memberikan contoh agar masyarakat dapat mengerti dan paham pentingnya menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19. Lebih lanjut, Wali Kota menginginkan perekonomian di Kota Pendekar semakin pulih akibat pandemi. Selain itu, masyarakatnya juga harus tetap sehat dan sejahtera. Maka, Wali Kota menginstruksikan semua aktivitas sosial ataupun ekonomi bisa berjalan, asalkan tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 22 Juni sebesar 1.477 orang dengan resiko, dengan rincian 1.375 selesai pemantauan, 148 orang tanpa gejala, 124 selesai pemantauan, 75 orang dalam pemantauan, 71 selesai pemantauan dan sembuh, 3 pasien dalam pengawasan, dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun selanjutnya kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina. Bupati pastikan pariwisata di Kabupaten Blitar dibuka pada awal Juli 2020. Risma. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM memastikan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Blitar sudah siap menyambut kenormalan baru atau new normal. Rencananya pembukaan wisata dimulai pada minggu pertama bulan Juli mendatang, namun akan dilakukan secara bertahap. Rianto mengatakan sebelumnya pihaknya telah menginstruksikan kepada dinas terkait agar melakukan monitoring di sejumlah destinasi wisata tentang kesiapan menuju new normal. Hasilnya, mayoritas para pelaku wisata sudah siap. Menurutnya ada
beberapa poin yang harus diperhatikan ketika new normal diberlakukan, seperti menyiapkan standar operasional protokol kesehatan penanganan COVID-19 di tempat wisata, sehingga kenyamanan dan keselamatan pengunjung dapat terjamin. Bupati menambahkan dalam menyambut new normal, sementara waktu masih berfokus di sektor pariwisata, karena setelah dibuka akan dilakukan evaluasi agar tidak terjadi permasalahan. Sarisma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, kali ini ke Ari Kusuma. Menghadapi new normal, Pemkab Blitar gelar evaluasi penanganan COVID-19. Selengkapnya bersama Ari. Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar rapat evaluasi tentang penanganan COVID-19 dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal di kantor Pemkab Kanigoro pada hari Senin 22 Juni kemarin. Dalam agenda itu dihadiri pula Wakil Bupati Blitar Marhainis Urip Widodo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan seluruh kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rianto menginstruksikan kepada gugus tugas supaya segera melakukan langkah preventif dalam menangani penyebaran virus corona. Mengingat berdasarkan peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari jumlah 10 menjadi 19 pasien. Artinya, kurun waktu belum ada sebulan sudah ada tambahan 9 pasien positif. Sehingga, menyikapi perkembangan ini, Bupati meminta seluruh pihak terkait meningkatkan sinergitas agar peredaran virus corona bisa dieliminir di setiap wilayah. Sebagai catatan, sesuai laporan masuk, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 984 orang, selesai dipantau 925 orang, dan proses pemantauan 28 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP ada 63 orang, selesai dipantau 35 orang, dan masih dirawat 8 orang. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, selanjutnya kita ke Suara Gresik, ada Haniah. Wakil Bupati Gresik dan Kapolres Gresik launching Ponpes Darut Taqwa sebagai pondok pesantren Tangguh Semeru. Haniah. Setelah beberapa hari yang lalu Desa Tangguh Semeru di-launching, kini giliran Pondok Pesantren Tangguh Semeru diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Gresik Dr. Muhammad Qasim, didampingi Kapolres Gresik AKBP Farid Trianto dan perwakilan dari Kodim 0817 Gresik, tepatnya hari Senin 22 Juni 2020. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Wakil Bupati Gresik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pondok Pesantren Darut Taqwa yang telah bersedia menjadikan pondok pesantren menjadi Pondok Pesantren Tangguh Semeru. Selain itu, Bapak Wakil Bupati Gresik juga mengatakan bahwa beliau siap mendukung untuk membantu memberikan fasilitas agar pondok pesantren dapat menegakkan protokol kesehatan dan meminta kepada pengasuh pondok pesantren agar memberi kesempatan kepada para santri untuk melaksanakan olahraga dan juga mempersilahkan yang akan datang ke pondok, terutama yang dari luar kota untuk dirapid tes terlebih dahulu. Harapannya, hal ini dapat membantu pemerintah untuk memberikan contoh kepada masyarakat pondok maupun masyarakat sekitar pondok untuk dapat menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard Satgas COVID-19.gresikcap.go.id, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gresik berada pada angka 483 orang dengan sudah dinyatakan meninggal dunia sebanyak 49 orang. Untuk pasien dalam pengawasan sahabat, terdapat 454 orang dan orang dalam pemantauan berada pada angka 1.295 orang. Haniah Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Gresik selanjutnya kita ke Ralita FM Pamekasan. Ada Arifin, 65 calon guru tugas dari 4 pesantren besar di Pamekasan dilakukan rapid test sebelum berangkat mengabdi keluar provinsi. Arifin. Sebanyak 65 calon guru tugas dari 4 pesantren besar di Pamekasan menjalani rapid test di Puskesmas Pelengahan Pamekasan. Calon guru tugas yang ikut rapid test dari 4 pesantren tersebut diantaranya Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Puncak Darussalam, Pondok Pesantren Mambaul Bata-Bata,
dan Pondok Pesantren Al-Mujtama Palangaan. Fathur Rahman selaku Ketua DPRD Pamekasan menyampaikan bahwa rapid test dilakukan atas usulan dirinya terhadap gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memastikan calon guru tugas yang ingin mengabdi di luar provinsi, baik di Pangkalan Bun di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur benar-benar bebas dari COVID-19. Terkait dengan rapid test yang dilakukan guru tugas itu, calon guru tugas dari 4 pondok pesantren besar di Pamekasan yang akan mengabdi ke tempat tugasnya di luar provinsi, itu saya minta agar dilakukan rapid test untuk memastikan ini bisa berangkat atau tidak. Yang dilakukan rapid test pada hari ini itu sekitar 65 orang. Selain itu, rapid test dilakukan untuk mendapatkan surat bebas dari tim medis gugus tugas penanganan COVID-19 karena menjadi persyaratan dalam membeli tiket kapal atau pesawat, dengan harapan mereka dari 65 calon guru tugas itu hasilnya non-reaktif semua. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Masih dari Realita FM Pamekasan, kita kali ini ke Holik Maulidi. Ada 28 pekerja migran Indonesia asal Pamekasan yang dipulangkan dari Malaysia. Holik. Puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia dipulangkan ke Madura. Sebanyak 88 orang penduduk Madura yang dipulangkan itu, rinciannya sebanyak 28 orang merupakan penduduk asli Kabupaten Pamekasan. Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Terminal Ronggo Sukowati Kabupaten Pamekasan, Riyad mengatakan, PMI asli penduduk Pamekasan yang dipulangkan dari Malaysia tiba di terminal sekitar jam 7 malam. Sebanyak 28 orang dan rata-rata penduduk asli dari daerah Pantura. Riyad menyampaikan, untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, khususnya di area terminal yang lingkungannya sangat rentan, ketika PMI datang, mulai dari bus dan para penumpang langsung disterilisasi sesuai dengan protokol COVID-19, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID sehingga dapat menjaga keselamatan bersama. PMI tadi malam sekitar jam 7. Jam 7 itu kedatangan untuk Pamekasan 28 orang. Rata-rata wilayah utara semua itu, Mas. Rata-rata wilayah utara seperti Pakong, Pegantenan, Pelengahan, Waru, terus ASEAN itu seperti. Jadi kami mengharapkan terutama di terminal untuk calon penumpang baik yang mau ke Jakarta maupun keluar kota di Jawa Timur, yang pertama harus pakai masker lah, wajib. Yang kedua tetap jaga jarak. Tempat duduk harus jaga jarak. Riyad menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hendak bepergian keluar kota, khususnya yang akan menggunakan bus antar provinsi, agar mematuhi protokol COVID-19 dengan memakai masker, social distancing, physical distancing, dan selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi agar tetap menjaga imun tubuh, tetap bugar dan sehat. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dari Pamekasan selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Kirana Nisa, hasil swab keluar 1 ODP di Kota Blitar positif COVID-19. Kirana. Jumlah kumulatif pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar kembali bertambah. Pertanggal 22 Juni 2020, jumlahnya mencapai 6 orang, bertambah 1 kasus perpindahan kasus orang dalam pemantauan ODP asal Kelurahan Sentul. Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, saat melakukan rilis di Radio Mahardika FM mengatakan, 1 kasus konfirmasi baru ini merupakan seorang laki-laki usia 95 tahun asal Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, yang bersangkutan diketahui menerima kedatangan keluarga dari Malang tanggal 15 Juni 2020. Kemudian keesokan harinya atau 16 Juni 2020, pasien memeriksakan diri ke rumah sakit swasta Kota Blitar dengan keluhan batuk pilek, lalu mengikuti pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif COVID-19. Pada tanggal 17 Juni 2020, dilakukan pengambilan spesimen atau swab dan sambil menunggu hasil keluar, yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah. Didik menyebut hasil swab keluar 22 Juni 2020 siang oleh tim gugus tugas yang bersangkutan langsung dievakuasi menuju RSUD Mardiwaluyo. Tim gugus tugas juga langsung melakukan tracing terhadap keluarga terdekat dan fasilitas kesehatan di kecamatan serta rumah sakit swasta. Konfirm tadi 1 ini sudah pernah kontak dengan vaskes tingkat pertama di kecamatan salah satu rumah sakit swasta. Didi menambahkan hasil swab kasus konfirmasi kelima per tanggal 22 Juni 2020 juga telah keluar. Seorang perempuan 54 tahun yang merupakan istri dari kasus konfirmasi keempat dinyatakan negatif COVID-19 atau sembuh. Kirana Nisa, Mahardika FM.
Ya, masih dari Mardika FM Kota Blitar ke Ica Puspita kali ini. Dinas Perhubungan Kota Blitar mulai terapkan aturan physical distancing bagi pengguna jalan. Ica. Dinas Perhubungan Kota Blitar mulai menerapkan aturan physical distancing untuk pengguna jalan Senin 22 Juni 2020. Untuk tahap awal, aturan ini diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman atau Simpang 4 Lovi. Junaidi, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Blitar mengatakan, pekan lalu pihaknya sudah membuat rambu marka jalan physical distancing. Marka jalan ini dibuat mirip starting grid MotoGP, mengatur pengendara motor berjarak 1 meter. Junaidi menegaskan aturan ini dibuat sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 dan persiapan dinas setempat menyambut new normal. Junaidi menyebut penertiban dan sosialisasi langsung akan dilakukan sampai Kamis 25 Juni 2020. Pihaknya menerjunkan 4 hingga 5 petugas bekerja sama dengan Satlantas Polres Blitar Kota. Jika ada pengguna jalan yang berhenti tidak sesuai marka jalan, petugas akan menegur yang bersangkutan menggunakan pengeras suara. Nanti kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi jaga jarak, distancing ini, jaga jarak, agar menepati sesuai marka yang sudah ditentukan. Sementara itu, berdasarkan pengamatan reporter di lapangan, pelaksanaan physical distancing bagi pengguna jalan di hari pertama terbilang lancar dan kondusif. Mayoritas pengendara tertib dan memberikan respon positif saat diingatkan petugas. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Dari Kota Blitar, selanjutnya kita ke Tuban. Ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Resmikan Kampung Tangguh Prambon Wetan. Wabub minta relawan aktif kerjasama dengan Puskesmas. Hikmah. Wakil Bupati Tuban Nurna Harusen meresmikan Kampung Tangguh di Dusun Polasari, Desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Senin 22 Juni 2020. Dalam sambutannya, Wabub Nurnahar berpesan kepada tim relawan Desa Tangguh untuk senantiasa melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas tempat untuk kebutuhan penunjang seperti masker, disinfektan, atau untuk memberikan edukasi COVID-19 kepada masyarakat. Lebih dari itu, Wabub juga mengingatkan jika sampai saat ini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Untuk itu, disiplin melaksanakan protokol kesehatan menjadi obat paling manjur saat ini. Selain itu, menjaga imunitas dengan berolahraga dan makan makanan bergizi, serta memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak akan menghindarkan diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Wabub juga mengapresiasi Polres Tuban beserta TNI yang telah mengantisipasi adanya Kampung Tangguh. Diharapkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus corona dapat terus meningkat sehingga angka penularan dapat ditekan. Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono dalam sambutannya berpesan agar Babin Kaptipmas setempat tidak bosan untuk selalu mengingatkan warga mematuhi protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.